Pertama, definisi pembangunan sumber daya manusia Islami. Secara istilah, pembangunan berasal dari kalimat bangun, bangkit. Terdiri dari kata derivasi dari bangun, yaitu membangun atau pembangunan yang berarti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki, membuat supaya maju dan berkembang. Ekonomi pembangunan Islam juga memiliki sebuah falsafah, konsep, dan teori yang berbeda dengan teori dan model pembangunan Barat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Islam menuntut manusia untuk menuju ke arah keseimbangan antara kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Keadilan antara hak individu dan masyarakat, membina suatu keharmonisan antara individu dan masyarakat, menjaga kelestarian alam sekitar dari sebuah kerusakan dan kezaliman. Dengan hal ini, maka Islam dengan jelas mengatur bagaimana umatnya harus bisa melakukan suatu kegiatan berlandaskan sumber utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Pangan dan pengawasan sumber daya manusia. Yang pertama, ada bimbingan dan arahan terkait tugas pokok dan fungsi SDM. Setiap orang yang bekerja pasti memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, diperlukan bimbingan dan arahan yang jelas. Dalam dunia kerja, hal ini penting agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahan. Pimpinan atau atasan harus menjelaskan dengan rinci apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi setiap pegawai. Dengan begitu, setiap individu dalam organisasi tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Ini akan menciptakan kerja tim yang rapi dan produktif. Kedua, motivasi kerja yang sesuai dengan nilai Islam. Motivasi kerja adalah dorongan yang membuat seseorang semangat dalam bekerja. Dalam Islam, bekerja adalah bagian dari ibadah. Maka, motivasi kerja tidak hanya soal gaji atau kenaikan jabatan, tetapi juga niat yang baik, kejujuran, dan tanggung jawab. Misalnya, seseorang yang bekerja dengan niat untuk membantu orang lain dan mencari rezeki halal akan lebih ikhlas dan bersemangat. Nilai-nilai seperti amanah, ihsan, dan istiqomah menjadi landasan utama dalam memberikan semangat kerja yang berkah. Ketiga, ada pengawasan sumber daya manusia. Pengawasan berarti memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tujuan organisasi. Ini penting agar tidak terjadi penyimpangan atau kelalaian. Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan dengan cara memberikan penilaian kinerja, memperhatikan kehadiran, serta mengevaluasi hasil kerja. Dalam Islam, pengawasan juga dilakukan secara moral, karena setiap muslim diajarkan bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan. Oleh karena itu, setiap pekerja sebaiknya menjalankan tugasnya dengan jujur. Pentingnya sumber daya manusia atau SDM. SDM sebagai aset negara. Sumber daya manusia adalah aset paling berharga bagi sebuah negara. Tanpa manusia yang cerdas, terampil, dan bermoral, kekayaan alam dan teknologi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, manusia bukan hanya pelaku pembangunan, tetapi juga tujuan utama pembangunan itu sendiri. Penentuan kinerja dan produktivitas. SDM yang berkualitas langsung menentukan tingkat kinerja dan produktivitas suatu lembaga atau negara. Semakin tinggi kompetensi dan semangat kerja seseorang, semakin baik pula hasil yang dicapai. Pentingnya pengembangan SDM. Pengembangan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja sangat penting agar individu mampu menghadapi tantangan zaman. Negara yang memperhatikan pendidikan rakyatnya akan melahirkan generasi unggul yang dapat memajukan bangsa. SDM dalam Islam sebagai perubahan. Dalam pandangan Islam, manusia adalah khalifah di bumi. Artinya, manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara, membangun, dan memperbaiki dunia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM dalam Islam menjadi bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial. Modal manusia sebagai faktor produksi. Modal manusia seperti ilmu, keterampilan, dan etika kerja termasuk dalam faktor produksi utama dalam perekonomian. Tanpa manusia yang ahli dan bekerja sungguh-sungguh, proses produksi barang dan jasa tidak akan berjalan efektif. SDM sebagai penggerak perubahan sosial ekonomi negara. SDM adalah motor penggerak dalam perubahan sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan, mereka bisa mencapai inovasi. Kemudian ada investasi modal manusia dalam pembangunan ekonomi perspektif Islam. Yang pertama, fasilitas dan pelayanan kesehatan pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran dan
mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina tenaga serta vitalis rakyat. Kemudian latihan jabatan, termasuk magang. Yang ketiga ada pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi. Kemudian ada program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan. Yang kelima ada migrasi per orang dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah. Kemudian ada solusi dalam pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama, sumber daya manusia harus memiliki nilai-nilai dan akhlak Islami. Di antaranya adalah tauhid, adil, sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Nilai-nilai di atas ini merupakan sifat yang harus diterapkan umat Islam. Kemudian ada kompensasi dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar sumber daya manusia. Yang ketiga ada faktor kemanusiaan dan spiritual. Dan yang keempat ada sistem dan struktur organisasi, di mana pemimpin harus dekat dengan bawahan. Kedekatan pemimpin dan bawahan dalam ukhuwah Islamiyah tidak berarti akan menghilangkan otoritas formal dan ketaatan bawahan pada atasan selama kedekatan itu tidak mengandung dosa. Nah, selanjutnya ada studi kasus sumber daya manusia sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi. Yang pertama, Baitul Mal itu merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam pengelolaan lembaga. Kemudian BMT ini menghadapi tantangan dalam hal kompetensi dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adapun solusi yang diberikan yang pertama dengan cara menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ekonomi syariah dan keterampilan manajerial. Kemudian menerapkan standar tinggi dalam proses rekrutmen seperti memprioritaskan kandidat yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi syariah atau pendidikan kerja di lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah dengan cara melakukan uji kompetensi untuk calon karyawan agar dapat menilai pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah yang sebelum diterimanya kerja.